Mari kita buka kitab kita di dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang keempat. Kita akan baca dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kitab 2 Korintus pasalnya yang keempat. Kita akan baca ayat ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita akan baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama 2, 3, iya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu hancur tetapi diberkati oleh Tuhan. Hancur tapi diberkati oleh Tuhan. Tema ini mungkin kalau kita pahami dengan baik, mungkin kita agak tidak bisa menerima, ya. Biasanya kalau kita diberkati oleh Tuhan, artinya kita berpikir bahwa kita menerima sesuatu. Kita menerima sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Misalkan Tuhan, kita menerima penghasilan kita lebih besar daripada sebelumnya. Ada yang kita terima kalau kita berbicara tentang berkat. Kita sehat hari ini, itu juga berkat Tuhan. Kita terima kesehatan dari Tuhan. Tetapi saudara, bagaimana kita bisa menerima padahal kondisi kita sedang hancur, ya? Bagaimana kita merasakan diberkati padahal kita sedang mengalami kondisi yang remuk hati, sedang remuk hancur di dalam kehidupan kita saat ini? Bagaimana kita merasa diri kita beruntung padahal saat ini kita sedang rugi? Bagaimana diri kita merasa diberkati padahal kesehatan kita saat ini sedang tidak baik-baik saja? Bagaimana kita merasakan dicukupi padahal hidup kita saat ini sedang berkekurangan? Bagaimana kita merasa yakin bahwa hidup kita di masa depan nanti, di hari depan nanti akan mendapatkan keberhasilan, padahal saat ini kita masih berada di dalam kebimbangan. Tapi firman Tuhan hari ini menguatkan kita bahwa di tengah-tengah kondisi kita yang sedang hancur dan remuk, di tengah-tengah kondisi kita yang sedang berkekurangan, di tengah-tengah kondisi kita yang saat ini sedang sakit, di tengah-tengah kondisi kita yang berada di dalam kebimbangan, kekhawatiran, tapi disitulah maka ada berkat Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu saudara, meskipun kita hancur, tapi firman Tuhan katakan kita tetap diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita mau belajar, ada 3 hal yang harus kita lakukan agar Tuhan tetap menyatakan berkat-Nya meskipun kondisi kita saat ini sedang berada di kondisi yang hancur hati, hancur hidup, hancur perekonomian dan yang lainnya. Apa yang kita pelajari pagi hari ini, saudara? Yang pertama, di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Ayat 7 berkata bahwa kita ini hanya bejana tanah liatnya Tuhan. Yang pertama adalah kita hanya bejana tanah liatnya Tuhan. Meskipun kita diberkati oleh Tuhan, meskipun kita dicukupkan oleh Tuhan, tapi kita ini hanyalah sebuah bejana, ya. Bejana yang diberikan oleh Tuhan untuk menyimpan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Pertanyaannya sekarang, kenapa tanah liat? Kenapa tidak keramik yang mahal? Kenapa tidak mutiara yang indah sama sekali diberikan dalam hidup kita? Kenapa di dalam Korintus dikatakan bahwa kita ini bejana tanah liat?
indah. Itu karena saudara, karena kita harus menyadari bahwa di dalam kehidupan kita ini sumbernya segalanya itu adalah dari Tuhan. Kita harus menyadari bahwa yang terjadi dalam hidup kita bukan dari diri kita sendiri, tetapi itu berasal dari Tuhan dalam hidup kita. Makanya kita dikatakan kita ini adalah bencana tanah liat, sehingga apa yang diberikan, kekuatan yang kita alami, kemampuan yang kita miliki saat ini, semuanya itu berasal dari Tuhan. Itu sebabnya saudara, ketika kita sedang mengalami hati yang hancur, kita berada di dalam tantangan kehidupan, kita berada dalam pergumulan, kita masih bisa bertahan. Karena apa? Karena Tuhan yang bersama dengan kita. Karena apa? Kekuatan kita ini adalah kekuatan yang dari Tuhan. Sehingga ketika kita lemah, kita tetap merasa kuat. Ketika kita merasa ditindas, tapi kita tetap merasakan ketenangan. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan ada kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kita hanya sebuah tanah liat, ya. Dengan menyadari kita hanya sebuah bejana yang berasal dari tanah liat, artinya saudara, kita menyadari bahwa kita butuh proses yang dilakukan oleh Tuhan. Kita butuh tangan Tuhan yang membentuk hidup kita saat ini, sehingga sebuah tanah liat akan diproses oleh Tuhan, akan dibentuk oleh Tuhan menjadi sebuah bejana yang indah di mata Tuhan. Saudara, pembuatan sebuah bejana itu tidak langsung tiba-tiba jadi. Bejana itu yang bagus, yang indah, yang rapi, tidak. Ada proses yang dilakukan. Pertama, bejana itu diambil dulu tanah liatnya. Tanah liat itu akan dibersihkan dari kotoran-kotoran yang ada. Setelah dibersihkan, tanah liat itu ditaruh di meja roda yang bisa berputar. Kemudian tanah itu akan mulai dibentuk sehingga membentuk sebuah bentukan, yaitu sebuah bejana. Kemudian setelah mulai terbentuk, maka bejana ini akan dilihat lagi saudara. Kalau ada yang retak, bejana ini akan dihancurkan kembali, maka akan dibentuk kembali, sehingga tidak ada bagian-bagian part-part dari bejana ini yang retak. Ketika bejana ini sudah dibentuk dan tidak ada bagian yang retak, baru bejana ini akan dikeringkan. Setelah dikeringkan, bejana ini akan dibakar. Setelah dibakar, maka bejana ini, kalau bejana ini tidak hangus, maka akan dicat, diberikan warna. Tapi kalau ketika dibakar bejana ini hangus, maka akan diulang dari awal lagi, dihancurkan lagi, dibuat lagi dari awal. Tetapi ketika setelah proses pembakaran bejana ini bagus, kemudian diwarnai bagus, maka terbentuklah sebuah bejana yang indah di tangan seorang pembuat bejana. Yaitu apa? Yaitu tangan Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu saudara, di tengah-tengah hancur hati, hancur hidup kita saat ini, kita harus percaya ada tangan Tuhan yang sedang merancang dan memproses hidup kita, sehingga hidup kita ini menjadi indah di dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu kita jangan khawatir akan hidup ini, kita jangan takut akan hidup ini, kita jangan bimbang dalam hidup ini. Karena apa? Tuhan menyertai kita. Yesaya 4 ayat 10 berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai kau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Dan Yesaya berkata, aku akan membawa engkau kepada kemenangan demi kemenangan. Karena apa? Karena ini bejana, kita ini bejana yang dibentuk oleh Tuhan. Kita ini bejana miliknya Tuhan.
kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatanmu. Dan kita harus sadar bahwa ini semua berasal dari Tuhan. Amin. Makanya Mazmur 55 ayat 22 berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, Dia akan memelihara engkau untuk selama-lamanya, tidak akan dibiarkan orang benar itu goyah. Jadi ketika kita ingin mengalami diberkati oleh Tuhan, tapi kita sedang berada dalam kondisi yang hancur, maka yang pertama kita harus menyadari bahwa yang kita miliki, kekuatan kita, kemampuan kita itu berasal dari Tuhan. Amin. Yang kedua, kita harus berkorban untuk Tuhan. Ada sacrifice, ada pengorbanan, ada offering, ada persembahan yang kita berikan oleh Tuhan di dalam hidup kita saat ini. Ya, di dalam firman Tuhan diceritakan ada seorang janda yang miskin, dan pada saat itu dia datang ke bait Allah. Lalu Yesus melihat orang-orang yang datang ke bait Allah dan memberikan persembahan-persembahan di dalam bait Allah. Yesus melihat ada orang kaya memberikan persembahan yang banyak. Kemudian dia melihat ada seorang janda miskin, dia memberikan persembahan 2 peser. Saudara, 2 peser itu kalau dinominalkan ke dalam rupiah, itu besarnya hanya 3.000. Karena 1 peser itu 1.500. Ya, janda ini kasih persembahan itu 3.000. Tetapi ketika Yesus melihat janda ini memberikan persembahan, lalu dia berdiri dan berkata, janda ini memberikan persembahan yang terbaik daripada semua orang yang berada di bait Allah memberikan persembahan. Kenapa? Karena dia memberikan semuanya kepada Tuhan, padahal dia susah, dia miskin, dia tidak tahu mau makan apa, dia tidak tahu bagaimana hidupnya selanjutnya, tapi dia berikan uang yang dia miliki saat itu kepada Tuhan, dan Yesus berkata, dialah yang memberikan persembahan yang benar kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus mengorbankan, memberikan pengorbanan dan persembahan kepada Tuhan. Artinya ada yang kita berikan, pengorbanan yang kita berikan, persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Ya. Bahkan Abraham sendiri, saudara, di dalam Alkitab berkata, dituliskan bahwa pada waktu Tuhan memerintahkan Abraham, dan Tuhan berkata, Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, kemudian bawalah dia ke Gunung Moria, ke tanah Moria, lalu persembahkanlah dia. Ishak ini adalah anak perjanjian antara Abraham dengan Tuhan. Anak yang diberkati oleh Tuhan, dijanjikan oleh Tuhan akan meneruskan Abraham untuk memimpin bangsa-bangsa yang besar. Tetapi pada saat itu Tuhan berkata kepada Abraham, persembahkanlah anakmu. Persembahan pada waktu itu adalah persembahan korban bakaran. Jadi Tuhan memberitakan Abraham bukan mempersembahkan domba, bukan mempersembahkan lembu, bukan mempersembahkan burung, tetapi Tuhan berkata, persembahkanlah anakmu. Ya. Kalau secara hati, orang tua mana, ayah mana yang ingin anaknya dibakar, anaknya dipersembahkan hidup-hidup di hadapan dia. Tetapi saudara terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita bicara tentang pengorbanan kepada Tuhan, yang dibutuhkan adalah hati yang taat kepada Dia. Abraham memanggil anaknya Ishak, kemudian pagi-pagi dia bawa anaknya untuk naik ke bukit atau ke Gunung Moria. Saudara, perjalanan ke sana itu tidak singkat. 3 hari mereka harus melalui perjalanan untuk naik ke atas gunung itu. Saudara bayangkan,
hati ayah mana, ya selama 3 hari pasti dia sedang berkecambuk dalam dirinya bahwa sebentar lagi anaknya akan dikorbankan. Mungkin selama 3 hari itu dia terus melihat anaknya Ishak. Oh, ini anakku. 3 hari nanti aku tidak akan lagi berjumpa dengan dia karena akan dikorbankan. Mungkin sepanjang perjalanan Abraham terus menangis. Kenapa anakku ini? Tapi dia tetap terus mentaati Tuhan. Dia tetap terus melakukan perintah Tuhan. Dan ketika anaknya bertanya kepada dia dan berkata, "Bapak, untuk apa kita pergi naik ke atas bumi?" Abraham berkata, "Kita akan mengadakan korban bakaran kepada Tuhan." Lalu Ishak berkata, "Mana dombanya? Aku tidak melihat ada domba di sini." Abraham dengan iman berkata, "Tuhan akan menyediakan." Ketika kita berkorban kepada Tuhan, maka Tuhan ingin melihat bagaimana hati saudara tulus mempersembahkan kepada Tuhan. Tuhan ingin melihat bagaimana ketaatan saudara kepada Tuhan. Ya. Maka ketika saudara memberikan hidup yang kudus, yang benar, dan yang berkenan, maka Tuhan akan menyediakan apa yang saudara inginkan dalam hidup Tuhan. Ketika Abraham berkata kepada Ishak, "Ya nak, God will provide." Tuhan akan menyediakannya. Padahal Abraham tahu bahwa yang akan dikorbankan adalah anaknya Ishak. Tapi Abraham yakin dan berkata pasti Tuhan akan sediakan. Dan ketika detik-detik Ishak akan dikorbankan, Tuhan berkata kepada Abraham, "Abraham, stop, hentikan itu. Jangan korbankan anakmu. Aku sudah menyediakan domba yang akan engkau bersembahkan." Ya. Bukan berarti Tuhan tidak menyayangi Abraham. Dia sangat sayang Abraham. Bukti Tuhan menyayangi Abraham adalah Tuhan memberikan janji kepada dia. Tuhan memberkati Abraham, ternaknya melimpah-limpah. Tapi kenapa Tuhan tidak bilang, "Abraham, ambillah ternakmu lalu kau persembahkan"? Tetapi kenapa Tuhan bilang, "Ishak, ambil anakmu Ishak lalu persembahkan"? Karena Tuhan ingin melihat ketika hatinya hancur, ketika hatinya remuk, ketika hidupnya berada di tengah-tengah tantangan, apakah dia masih percaya kepada Tuhan? Apakah dia masih setia kepada janji Tuhan? Apakah dia selalu mengikuti perintah Tuhan? Maka disinilah dibutuhkan yang namanya pengorbanan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, untuk melihat berkat Tuhan, kita harus berkorban kepada Tuhan. Apa yang harus kita persembahkan? Roma 12 ayat 1 berkata, "Demi kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah." Persembahan kita bukan hanya berbicara tentang uang dan materi, tapi yang terutama persembahan kita kepada Tuhan adalah hidup kita. Apakah hidupmu saat ini sudah kudus di hadapan? Apakah hidup kita saat ini sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah hidup kita ini sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan bagi kita? Maka hari ini saudara, mari persembahkanlah hidup menjadi persembahan yang kudus dan layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Yang ketiga, agar kita diberkati Tuhan ketika kita mengalami hidup yang remuk, yang ketiga kita harus mematikan kedagingan kita. Yohanes 12 ayat 24 berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Kematian itu adalah awal dari kehidupan.
lakukan di sini adalah bagaimana kita bisa mematikan kedagingan kita. Kita bisa mematikan hawa nafsu kita. Kita bisa mematikan karakter kita yang buruk. Kita bisa mematikan egois yang ada di dalam diri kita. Kita mematikan diri kita yang berada di dalam dosa. Sehingga ketika kita matikan itu semua, maka kita akan mengalami perubahan. Karena firman Tuhan katakan tadi bahwa bagaimana biji gandum itu bisa berubah kalau dia tidak jatuh ke tanah. Tapi kalau biji gandum itu jatuh ke tanah, dia mati, dia akan tumbuh. Dan dia akan menghasilkan buahnya yang bisa dinikmati oleh orang lain. Saudara, yang kita harus lakukan hari ini adalah kita matikan kedagingan kita. Orang yang mengalami kematian kedagingan, pasti dia akan masuk ke dalam dimensi yang berikutnya, yaitu apa? Kehidupan. Waktu Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib dan dia akan meninggal, iblis saat itu sudah sangat senang sekali, saudara. Mereka senang, oh akhirnya Yesus akan mati, Yesus akan meninggal. Tidak ada lagi penyelamat dari manusia dan dunia ini. Tapi iblis tidak menyadari bahwa kematian Yesus itu adalah awal kehidupan. Iblis hanya berkata, ini waktunya Yesus sudah habis. Dia tamat di dunia ini. Dia sudah tidak bisa mengadakan mujizat di dunia ini. Tapi iblis tidak menyadari ketika Yesus mati dan dia hidup kembali, maka ada keselamatan yang baru yang diberikan oleh Yesus kepada setiap manusia yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, saudara, pagi hari ini marilah matikan kedagingan dalam hidup saudara. Galatia 5 ayat 19 berkata, kedagingan itu adalah perbuatan yang nyata. Ada percabulan di sana, ada kecemaran di sana, ada hawa nafsu di sana, ada penyembahan berhala, ada sihir, ada perseteruan, ada perselisihan, ada iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pecah belah, ada kedengkian, ada kemabukan, pesta pora, dan yang lainnya. Itu yang harus kita matikan saat ini dalam diri kita. Kalau saudara matikan itu semua, maka saudara akan memulai kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Kehidupan yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kasih, kemurahan hatian, dan yang lain. Kalau kita lakukan ini, saudara, maka kita akan melihat bahwa ketika kita sedang berada di kondisi yang hancur, maka di situ berkat Tuhan juga tetap mengalir dalam hidup kita. Kita hancur, tapi kita merasa ada berkat yang nyata diberikan oleh Tuhan. Dan Amsal 14 ayat 30 berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, dan iri hati membusukkan tubuh. Di hari ini, kondisi yang saat ini kita hadapi, mungkin saat ini kita sedang mengalami hati yang hancur, hidup yang remuk, kondisi yang sangat sulit, kebimbangan dalam hidup kita. Tapi hari ini saudara percaya dan yakin ada berkat Tuhan yang akan dinyatakan bagi kita. Amin. Amin. Bila firman Tuhan pagi hari ini berkati kita, mari kita berdoa.